Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Widya Pratama, mahasiswi PPG Prajabatan Gelombang 2 Biologi UNP. Saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir semester pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan juga pembelajarannya yang diampu langsung oleh Bapak dosen Dr. Randus Ardi MSI pada praktik pengalaman lapangan di SMAN 4 Pariaman. Untuk judul poster pameran yang kami angkatkan di sini yaitu pemanfaatan kearifan lokal untuk meningkatkan pembelajaran paradigma baru di SMAN 4 Pariaman. Nah, apa sih yang melatar belakangi kami untuk mengambil judul tersebut? Kurangnya pemanfaatan media dalam pembelajaran di SMAN 4 Pariaman ini. Jadi, budaya pembelajaran yang tradisional itu masih kentara di SMAN 4 Pariaman. Beberapa guru itu masih ikuti pendekatan pembelajaran yang konvensional ini, masih menggunakan lisan maupun tulisan sebagai medianya gitu. Sehingga peserta didik itu merasa kelas ini kurang menarik. Kemudian, kurangnya pelatihan atau pendidikan dalam pemanfaatan media pembelajaran ini. Jadi, membuat guru merasa itu tidak mempunyai kemampuan atau merasa enggan atau tidak percaya diri dalam menggunakan media pembelajaran ini. Kemudian banyak guru tidak memiliki pengetahuan atau keterampilan teknologi untuk mengoperasikan media pembelajaran yang berbasis IT. Yang kedua, itu rendahnya motivasi belajar peserta didik sendiri. Jadi mereka itu di sana terlihat kurang minat atau kurang tertarik terhadap pembelajaran. Mereka merasa tidak dihargai atas ketercapaian atau prestasi yang sudah mereka raih. Kemudian motivasi mereka itu atau target atau tujuan mereka itu masih belum tergambar jelas. Serta masalah pribadi juga menjadi faktor penyebab rendahnya motivasi belajar di sini. Kenapa? Lihat bagaimana data keluarganya, dan juga kami langsung mewawancarai dari peserta didik itu sendiri, dan banyak dari mereka yang berasal dari keluarga yang broken home. Jadi hal inilah yang menyebabkan motivasi belajar peserta didik itu rendah. Kemudian poin ketiga di sini yaitu hilangnya pengetahuan peserta didik terhadap budaya lokal. Kurangnya pengajaran budaya lokal di sekolah itu menjadi penyebab hilangnya pengetahuan peserta didik sendiri. Dan perubahan nilai-nilai moral, nilai-nilai norma, makin berkembangnya zaman, peserta didik itu merasa budaya itu tidak terlalu penting lagi di sini. Seperti itu. Oleh sebab itu, kita sebagai seorang pendidik itu harus memperhatikan dan harus mengangkat kembali budaya-budaya lokal yang seharusnya peserta didik itu tahu. Hal ini bisa berjalan dari pendidik sendiri yang langsung mempraktekkan dan memperkenalkan budaya lokal ke peserta didik. Kemudian, apa sih yang menjadi faktor penyebab terjadinya permasalahan-permasalahan ini? Yang pertama itu metode dan media yang digunakan belum menarik minat peserta didik sendiri. Hal ini itu dapat berdampak pada menurunnya motivasi belajar peserta didik. Peningkatan tingkat kebosanan dalam proses belajar, siswa cenderung lebih mudah terlibat dan termotivasi ketika metode atau media yang kita gunakan itu menarik. Oleh karena itu, penting bagi kita seorang pendidik untuk mencari metode dan media pembelajaran yang menarik bagi siswa, seperti menggunakan teknologi dan alat-alat pembelajaran yang interaktif, permainan pembelajaran, pembelajaran yang kooperatif, dan pembelajaran yang berbasis proyek. Kemudian yang kedua, yaitu pembelajaran masih belum sepenuhnya berpusat pada peserta didik. Metode pembelajaran yang kurang variatif itu tidak dapat mengakomodasi berbagai gaya belajar peserta didik. Metode yang hanya menggunakan ceramah, kemudian mencatat, ataupun menghafal itu hanya membuat peserta didik itu merasa bosan dan tidak tertarik dengan materi yang akan diajarkan. Kemudian kurangnya peran aktif peserta didik dalam pembelajaran ini. Maksudnya di sini pembelajaran yang hanya mengandal guru sebagai pengetahuan dan peserta didik hanya sebagai objek penerima informasi. Hal ini membuat peserta didik itu merasa tidak terlibat dalam proses belajar tadi. Apa sih solusi yang dapat kami terapkan dari masalah-masalah yang sudah ada ini? Yang pertama itu kami menggunakan metode Cultural Responsive Teaching atau CRT.
Maksudnya ini pembelajaran responsif yang berbasis budaya. Jadi pendekatan pembelajaran yang memperhatikan keberagaman budaya lokal. Jadi di sini kami mengangkatkan Dadih itu salah satu keberagaman budaya lokal yang khas Pariaman, Sumatera Barat. Nah, di sini kami memperkenalkan Dadih ini ke peserta didik. Kami bawa langsung ke dalam kelas. Terlihat di sana peserta didik itu sangat antusias dan mereka itu sekitar 98% tidak mengetahui apa itu Dadih. Kemudian kami jelaskan, kemudian kami beritahu informasinya, nutrisinya seberapa besar di sini, proteinnya seberapa besar, dan pengaruh Dadih ini berapa kuat di Pariaman itu sendiri. Sehingga di sana terlihat peserta didik itu sangat-sangat antusias dalam memperhatikan, dan juga kami langsung meminta peserta didik untuk mencoba Dadih itu sendiri. Kemudian solusi kami yang kedua yaitu mengembangkan kreativitas peserta didik dengan pembuatan proyek video bioteknologi konvensional. Itu kami memilih produknya yaitu yogurt dan juga kimchi. Kenapa memilih yogurt dan juga kimchi? Kalau yogurt tentu di pertemuan pertama kami sudah menggunakan Dadih. Itu Dadih merupakan salah satu produk bioteknologi konvensional yang berbasis fermentasi, dan juga yogurt itu mempunyai kemiripan yang sama dengan Dadih. Itulah alasan kami milih yogurt. Kemudian alasan kami milih kimchi itu kami berusaha untuk mengikuti zaman dari peserta didik itu sendiri. Sama-sama kita ketahui peserta didik itu sekarang sangat-sangat tertarik dengan kebudayaan asing gitu. Salah satu di negaranya itu negara Korea. Kimchi sendiri itu kan berasal dari negara Korea. Jadi di sini tujuan kami agar menarik peserta didik dan meningkatkan antusiasme mereka terhadap produk yang akan mereka buat. Produk ini mereka buat di rumahnya masing-masing. Kemudian nantinya mereka akan berkolaborasi bersama tim kelompoknya untuk membuat produk yogurt dan juga kimchi. Jadi kami sudah membagi beberapa kelompok, ada bagian yogurt dan ada juga bagian yang kimchi. Kemudian di sana mereka akan kami minta untuk memvideokan keseluruhan tata cara dalam pembuatan produk tadi. Dan video tersebut akan ditampilkan nantinya di dalam kelas. Nah, dengan memberikan proyek ini, itu peserta didik kami harapkan dapat mengembangkan kreativitas mereka. Serta pembuatan proyek ini juga sudah merangkum dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi dengan meningkatkan kreativitas dan keterampilan dari peserta didik sendiri. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di awal, perlunya ada pengembangan media pembelajaran yang interaktif, berbasis IT, dan juga kooperatif. Jadi media-media yang kami gunakan di sini yaitu bisa Bapak Ibu lihat ada pretest yang kami pakai di sini dengan menggunakan media TTS gitu. Jadi teka-teki silang di sana, peserta didik kami minta duduk per kelompok, mereka akan mengisi pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan materi yang saat itu sedang berlangsung. Hal ini juga membuat peserta didik yang awalnya mereka tidak mau untuk membaca, jadi mereka ya mau tidak mau harus membaca untuk menjawab pertanyaan tersebut. Seperti itu. Kemudian yang kedua, itu untuk post-test yang kami pakai, kami menggunakan media Quizzes, menggunakan media scan barcode, di mana nantinya pertanyaan kami langsung tampilkan di layar, kemudian kami sudah bagikan barcode per masing-masing siswa. Jadi misal siswa tersebut ada 34 orang di dalam kelas itu, jadi barcode-nya juga 34 orang. Jadi setiap siswa itu memiliki kode barcode yang berbeda-beda. Tujuannya agar si siswa tadi itu tidak saling contek seperti itu. Nah, di sana mereka ketika kami tampilkan pertanyaan, kemudian langsung mereka jawab dengan memperlihatkan barcode-nya, baru kami scan. Hal ini memunculkan tingkat keaktifan peserta didik, tingkat keingintahuannya, dan antusiasme dari peserta didik itu sendiri. Kemudian yang ketiga, itu kami menggunakan tentunya ada media tambahan seperti Canva. Nah, Canva di sini kami pergunakan hanya untuk pembuatan PowerPoint saja untuk membantu dalam proses pembelajaran. Lanjut ke pelaksanaan pembelajarannya.
Di sini tentu kami menggunakan lesson study sebagai prosesnya, yaitu plan do-see. Bisa Bapak Ibu lihat, itu bagian plan. Kami merancang pembelajaran dengan memilah kompetensi dan materi esensial yang akan diberikan kepada peserta didik berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian kami juga melihat dari cakupan kompetensi dan materi yang akan ditinjau berdasarkan kemungkinan respon dari si siswa itu. Nah, setelah kami rancang dengan guru pamong juga dan juga dengan dosen pembimbing. Kemudian kami laksanakan itu tahap pelaksanaannya, di mana tujuan di sini untuk menguji dari rancangan yang sudah kami susun tadi pada pelaksanaan plan. Dan aktivitas yang penting kami lakukan itu sebanyak mungkin kami mencatat apa-apa saja yang kurang dari siklus 1, 2, dan juga baru sampai di tahap ke siklus ketiga. Seperti itu. Kami lakukan pengamatan, observasi. Ketika rekan sejawat kami tampil, tentunya juga akan kami observe dan kami berikan masukan untuk perbaikan di siklus kedua. Kemudian pada tahap C sendiri itu dan juga refleksi di sini akan kami lakukan. Pada tahap ini tentu guru-guru, terutama guru model, itu memaparkan temuan dan capaian pembelajaran yang sudah dilaksanakan berdasarkan rencana pembelajaran yang disusun dan juga hasil dari observasi pada tahap do tadi sebagai respon dan situasi pembelajaran yang diberikan. Kemudian guru-guru model tadi itu berdiskusi membahas pelajaran dan apa sih yang menjadi kunci implementasi utama untuk solusi dari permasalahan-permasalahan yang sudah ada di kegiatan do tadi. Hal ini kami lakukan bersama dengan dosen pembimbing dan juga guru pamong serta rekan-rekan sejawat. Dan juga bisa rekan-rekan lihat di sana ada diagram keaktifan siswa, di mana kami mengambil grafik itu presentasi dan juga diskusi. Presentasi di sini itu pada siklus 1 kurang lebih si siswa sendiri itu baru mencapai tahap 45%. Kemudian pada siklus 2 sudah mulai naik, itu pada tahap persentase 85%. Kemudian di siklus 3 kurang lebih 95%. Presentasi siswa sudah terlihat sangat-sangat baik. Kemudian pada tahap diskusi sendiri itu masih mencapai tahap 49%. Kemudian pada tahap siklus kedua di diskusinya itu mencapai 85% dan pada tahap ketiga baru mencapai sekitar 94%. Hal ini juga merangkum dari keaktifan siswa, minat siswa, dan juga antusiasme serta keterampilan yang dimiliki oleh siswa. Kami juga mencatat apa saja sih faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan ini terjadi. Bisa Bapak Ibu lihat di layar. Itu yang pertama, tentunya menggunakan mode pembelajaran yang kontekstual tadi, berbasis budaya. Kemudian perencanaan kegiatan pembelajaran itu berdasarkan karakteristik peserta didiknya. Karena kami lakukan observasi di pertemuan pertama pada saat PPL 1. Kemudian yang ketiga itu menggunakan media pembelajaran yang tentunya kami sesuaikan dengan minat dari peserta didik sendiri, seperti itu. Dan kendala-kendala yang kami rasakan di sini yaitu pengelolaan atau time management. Jadi benar-benar untuk waktu kami sedikit kewalahan tentunya. Dan solusi apa sih yang kami lakukan dari kendala tadi? Kami menggunakan timer. Jadi pada siklus pertama itu kami sangat terkendala dengan waktu. Jadi waktu itu kami rasa itu kurang. Jadi terpakai dengan jam pembelajaran guru lain. Dan di siklus kedua kami mencoba untuk memasang timer di papan tulis dengan menggunakan InFocus tentunya. Nah, di sana kami sangat menekankan kepada siswa. Timer ini kami pasang itu sesuai dengan misal pengerjaan LKPD. Jadi di LKPD itu timernya 20 menit. Nah, siswa harus wajib menyelesaikan dalam jangka waktu 20 menit untuk tugas yang sudah diberikan gitu. Misalnya mereka tidak bisa mengerjakan, ya sudah, mau tidak mau mereka harus tampil. Jadi di sana ada rasa tanggung jawab dari siswa sendiri. Kemudian untuk berikutnya refleksi
yang kami lakukan itu bersama dosen dan juga guru pamong. Dari kegiatan-kegiatan yang sudah ada ini, tentunya yang pertama, kami benar-benar harus memahami dari karakteristik peserta didik itu sendiri. Kemudian kami juga harus banyak membaca dan meningkatkan literasi kami dalam penyampaian materi pembelajaran ini. Kemudian dalam penguasaan kelas juga kami juga harus meningkatkan bagaimana kami controlling kelas, dan ketika siswa itu merasa sudah jenuh, terlihat tidak fokus, kami harus sigap untuk memberikan ice breaking menarik agar siswa kembali fokus dengan kegiatan yang sudah ada, seperti itu. Nah, itulah presentasi saya tentang poster pameran yang sudah kami lakukan di SMA N4 Pariaman dengan pemanfaatan kearifan lokal untuk meningkatkan pembelajaran paradigma baru di SMA N4 Pariaman. Apabila ada yang salah dan kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.